Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang pengantar, diagram kendali elektrik, dan diagram ladder. Kenapa dibahas bersamaan? Karena ya keduanya sebetulnya mirip-mirip. Diagram ladder adalah turunan dari diagram kendali elektrik. Ya, kita lihat dulu, diagram kendali elektrik adalah representasi dari rangkaian kendali elektrik. Sedangkan diagram ladder adalah penyederhanaan dari diagram kendali elektrik yang biasanya digunakan dalam rangkaian kendali motor atau dalam pemrograman PLC atau Programmable Logic Controller. Prinsip dasarnya adalah baik diagram kendali elektrik dan ladder terdapat dua jalur catu daya, yaitu 24 volt dan ground. Kemudian terdapat cabang yang menghubungkan jalur 24 volt dan ground. Pada ladder disebut sebagai rang. Ya, kita lihat dulu sini. Ini diagram kendali elektrik. Dan yang di sini adalah diagram ladder. Jadi pada dasarnya kita punya dua jalur. Yaitu 24 volt dan ground. Hanya orientasinya berbeda. Kalau diagram kendali elektrik itu nanti kita akan menghubungkan atau jalurnya adalah mendatar, sedangkan diagram ladder jalurnya adalah vertikal. Tapi prinsipnya kedua sama, yaitu menghubungkan antara jalur 24 volt dengan jalur ground. Nah, kita lihat dalam kemudian dalam satu cabang, di dalam satu cabang ini akan terdapat dua, yaitu yang pertama adalah input, ini adalah input, dan ini adalah output. Input nanti bentuknya terutama saklar dan kontak. Karena limit switch nanti kan bentuknya juga seperti kontak diberi roller gitu ya. Kemudian kalau output yang umum nanti digunakan lampu, kemudian coil relay, dan katup solenoid. Nah, rangkaian input ini bisa dalam bentuk kombinasi. Jadi misalnya kita bisa membuat kombinasi seri. Kita bisa membuat kombinasi paralel atau kombinasi antara seri dan paralel. Ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi. Dalam satu cabang hanya boleh terdapat satu komponen output. Nah, saya gambar. Maka dalam satu cabang itu hanya boleh ada satu seperti ini, tidak boleh dua seperti ini. Kenapa? Karena ini kan 24 volt, ini ground. Maka kalau dihubungkan seperti ini, nanti masing-masing akan mendapatkan setengah dari tegangan kerjanya. Jadi ini 12 volt, ini 12 volt. Sehingga nanti outputnya operasinya tentunya tidak optimal karena tidak sesuai dengan tegangan satu daya yang seharusnya. Kalau seperti ini maka kita bisa buat menjadi di paralel. Jadi kalau ini tidak boleh, kalau yang ini oke. Nah, sehingga diagram ladder juga sama. Diagram ladder kontaknya dibuat umum seperti ini. Dan ini outputnya. Misalnya I0, Q0. Ya bisa kita buat paralel. Dia bisa kita buat seri.
kemudian untuk outputnya di awal ini kita anggap bahwa tidak boleh ditumpuk seperti ini juga. Jadi misalnya begini, itu tidak boleh, meskipun ini sebenarnya lebih karena PLC yang kita gunakan. Kalau PLC yang kita gunakan cukup kapasitasnya besar, biasanya tidak masalah. Tapi dalam konteks kuliah ini sementara kita tidak boleh dulu. Jadi seperti itu, harus dibuat paralel. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa ini penyederhanaan. Ya, dari diagram ini penyederhanaan dari diagram kendali elektrik. Kemudian kita lihat tadi. Oke, kita lanjut. Satu komponen output hanya boleh ditampilkan satu kali. Jadi misalnya kita punya lampu 1, maka kita tidak boleh mengendalikannya di dua tempat. Ini lampu 1 itu nggak boleh. Kalau ini lampu 2 terserah, tapi kalau lampu 1 nggak boleh. Kemudian rangkaian komponen dapat disusun seri, paralel maupun kombinasi, tadi sudah. Oh ya, satu lagi, dalam membuat kontak atau saklar, tolong yang konsisten. Jadi misal kalau normally open itu ke kanan, misalnya normally open itu arahnya kanan, maka normally close-nya adalah arahnya ke kiri. Jadi ini karena ini menekan, ini juga menekan. Jadi menekannya dari satu arah. Ya, sebenarnya boleh dari kiri, boleh dari kanan, tapi harus konsisten. Ya, jadi kalau normal open seperti ini, normal close seperti ini, atau kalau misalnya dibalik ya, normal opennya begini, normal close-nya begini. Sebenarnya kedua-duanya boleh, baik atas maupun bawah. Hanya saja dalam kuliah ini kita gunakan yang bawah, ya, supaya sebelum memudahkan saya mengkoreksi sih. Pada waktu saya melihat pekerjaan Anda, saya bisa langsung melihat itu bahwa itu normal open atau normal close. Kalau terbalik-balik, kadang-kadang harus melihat lebih detail. Kemudian komponen saklar hanya boleh ditampilkan satu kali. Jika digunakan lebih dari satu kali, maka perlu digunakan dengan relay. Nah, maksudnya begini. Jadi misalnya saya punya sebuah saklar, misalnya PB yang satu, kemudian PB itu digunakan 2 kali. Maka ini tidak boleh kalau di diagram kendali elektrik. Tapi kalau di diagram ladder itu diperkenankan. Karena ini kan sebenarnya hanya virtual ya kalau di PLC itu. Ini misalnya I0, ini Q0, dan ada lagi ini I1, ini I0, Q1. Maka ini boleh kalau di PLC. Tapi kalau di diagram kendali elektrik ini tidak boleh. Yang bisa kita lakukan adalah kita menggunakan perantara relay. Jadi misalnya ini PB1 masuk ke sebuah relay, ini PB1. Misalnya kita sebut relaynya K1. Kemudian kontak dari K1 itulah yang akan kita hubungkan dengan output. Ini K1, kemudian ini K2, ini K1 lagi. Jadi ini terhubung dengan coil yang ada di sana. Berikutnya, relay terdiri dari 2 komponen, yaitu coil sebagai komponen output dan kontak sebagai komponen input. Coil dan kontak dalam satu relay diberi nama yang sama. Coil relay hanya boleh ditampilkan satu kali, namun kontak relay dapat dimunculkan berkali-kali. Tadi. Jadi ini posisinya bisa terpisah, tapi secara fisik dia jadi satu. Cuman kalau dalam diagram kendali elektriknya bisa jadi dia terpisah-pisah.
Berikutnya, untuk diagram kendali elektrik hanya terdapat relay dalam bentuk komponen fisik, dan untuk diagram ladder terdapat komponen virtual atau internal relay. Kemudian dalam diagram kendali elektrik untuk menghasilkan fungsi latching itu fungsi mengunci. Jadi nanti misalnya menyalakan lampu cukup ditekan sesaat, kemudian nanti dia akan menyala terus lampunya. Disebut dengan latching. Nah, demikian untuk pengantar diagram kendali elektrik dan diagram kendali ladder. Sebelum nanti kita akan masuk ke fokus dulu di diagram kendali elektrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.